Rumus haid yang pertama adalah darah keluar dari wanita setelah usia 9 tahun Hijriah. Rumus pertama. Kalau ada anak gadis umur 8 tahun kok keluar darah, bukan darah haid, karena belum 9 tahun Hijriah. Yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari. Kalau ada darah kok kurang dari 24 jam, bukan darah haid. Saya pahamkan dulu begini. Ada seorang wanita, jadi hei para kaum pria, jangan bayangin wanita keluar darah itu kayak orang kencing, mati dia. Darah itu ada sedikit sekali rembesan begitu, jangan mengucur begitu kayak kencing, mati dia. Jadi darahnya wanita itu adalah darah, ada setiap ditempelin kapas ada merah, kapas ada merah, ada keruh, ada. Nah, ada seorang wanita keluar darah misalnya, ini catatan lagi, setiap wanita kapan keluar darah dia hendaknya mencatat jam dan jamnya. Misalnya ibu jam 8 malam keluar darah, keluar darah, catat jam 8. Jam 8 itu adalah jam satunya, jam 8 itu awalnya dihitung. Nanti 24 jamnya itu adalah besok jam 8 lagi. Makanya seorang wanita itu harus punya tanggal pribadi, bukan tanggalan itu. Tanggalan itu gak laku. Jadi hari pertama ibu keluar darah itu adalah tanggal 1 ibu. Biarpun di dalam di tanggalan tanggal 20, 15 gak ada urusan. Kapan ibu keluar darah, maka itu tulis tanggal 1 dan jamnya juga. Ingat jam dan harinya. Untung-untung sampai menitnya. Waduh, top. Paling enggak jam sama harinya. Jam 8 hari Jumat malam ini Sabtu, ini Sabtu ini dah ini. Jam Jumat malam Sabtu keluar jam Jumat. Jam 8 malam Sabtu keluar darah. Tulis catatan kecil. Ini akan berfungsi nanti, berguna nanti. Harus punya catatan. Biasakan seperti itu. Nyatet duit aja bisa, nyatet ini nggak bisa, keterlaluan. Demi kebenaran ibadah. Kemudian darah haid jam 8 begini, darahnya keluar 4 jam. Keluar sebelum tidur, lihat jam 10 masih keluar. Malam mau tidur dilihat lagi masih keluar 4 jam. Anggap saja sampai pagi keluar lagi. Berarti jam 8 sampai jam 6 berapa? 10 jam. Kemudian setelah itu berhenti darah, ditunggu besok nggak keluar lagi, besok nggak keluar lagi, besok nggak keluar lagi, besok nggak keluar lagi, sampai 15 hari selesai nggak keluar lagi. Berarti mulai dari hari keluar terbentang selama 15 hari, keluar berapa jam? Hanya 10. Maka itu bukan haid. Kenapa? Belum mencapai 24 jam terbentang dalam 15 hari. Lalu bagaimana kemarin saya terlanjur tidak sholat? Qadha. Kan dia ngira haid. Ibu jam 8 keluar darah, karena ngira haid lalu tidak sholat isya. Subuhnya pun juga tidak sholat karena darah keluar, ya kan? Karena darah keluar maka dia tidak sholat subuh. Tak taunya darah berhenti, tidak balik lagi. Hari kedua juga tidak keluar. Hari ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nggak keluar juga. Berarti terbukti wanita tersebut tidak keluar darah haid. Lalu gimana yang ditinggalkan sholatnya? Diqadha. Mandi nggak usah mandi wong, karena tidak haid. Nah, berbeda yang ini kisahnya. Malam ini keluar 6 jam sampai besok. Besoknya lagi keluar 4 jam, berapa? 10. Besoknya lagi keluar 5 jam, 15. Besoknya lagi keluar 5 jam, 20. Besoknya lagi keluar 5 jam, 25. Selama 4 hari, 5 hari ternyata lebih dari 24 jam. Maka kalau sudah begitu pasti dia kena darah haid, karena sudah melebihi 24 jam terbentang selama berapa? 15 hari. Ngitungnya terbentang 15 hari. Sehari keluar 1 jam 1 jam.
sehari 1 jam. Setiap subuh keluar darah. Zuhur hilang, habis sholat subuh hilang, besok keluar subuh lagi 1 jam, 1 jam. Karena dia merasa keluar darah haid, maka dia tidak sholat. 1 jam, 1 jam lagi, 1 jam lagi, sampai tanggal 15. Berapa jam? Berapa jam semuanya? Bisa ngitung enggak? Setiap hari 1 jam kali 15 berapa? 15 jam. Darah haid atau bukan? Bukan darah haid, karena tidak mencapai 24 jam terbentang dalam 15 hari. Selesai. Maka syarat yang kedua adalah darah harus mencapai 24 jam terbentang 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Tadi kan kita tahu paling banyaknya darah haid berapa? 15 hari. Maka dari itu darah haidmu tidak boleh melewati 15 hari. Kalau ternyata darahmu melewati 15 hari, berarti kamu bermasalah. Bermasalah. Nanti kita jelaskan. Misalnya keluar darah, hari pertama keluar darah terus. Hari ke-15 masih keluar darah, 16 keluar darah, berarti dirimu telah bermasalah. Berarti kalau jadi anak kecil sebelum 9 tahun keluar darah, namanya darah penyakit. Anggap saja istihadah, ya kan? Istihadah. Yang keluar darah kurang dari 24 jam terbentang 15 hari, haid atau bukan? Bukan, namanya istihadah juga. Ternyata ini syarat yang ketiga, darah lebih dari 15 hari, berarti dia terkena istihadah. Catatan penting, mana yang darah haid? Misalnya ada seorang wanita keluar darah setelah 15 hari masih keluar darah lagi, hari ke-15 keluar darah lagi, mana yang disebut darah haid? Ada santri ngantuk, begini cara ngitungnya. Misalnya keluar sampai tanggal 20 atau lebih, maka biasanya santri ngitungnya begini: 15 hari adalah darah haid, selebihnya adalah istihadah. Maka itu jawabnya 0 dan itu salah. Itu ngantuk. Masuk. Sengaja saya tekankan di sini sebab kebanyakan disinilah salah dalam menghitungnya. Jadi kalau sudah 15 hari langsung berarti 15 hari adalah haid, sisanya adalah darah istihadah. Bukan begitu, salah dulu. Bukan begitu cara ngitungnya. Nanti kita hadirkan caranya. Rumus yang keempat, baunya tahu, makanya ngitung begitu salah sudah. Tadi ngitung begitu salah, biar di otaknya kalau sudah tahu salah gimana benernya. Kalau enggak nanti salah lagi, karena memahami tadi yang dibaca di kitab paling banyaknya haid adalah 15 hari. Dipikir kalau lebih langsung lebihnya adalah istihadah. Ada cara ngitungnya secara khusus. Kemudian rumus yang keempat adalah darah harus didahului oleh suci 15 hari. Darah harus didahului suci 15 hari. Tadi disebutkan di kitab, suci di antara 2 haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Suci di antara 2 haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Masuk rumus itu. Darah harus didahului oleh suci 15 hari. Kalau ternyata ada seorang wanita keluar darah belum suci 15 hari, maka darah itu dijamin bukan darah haid. Misalnya Anda wanita haid 7 hari, suci 7 hari, Anda mandi besar, sholat dan seterusnya, tanggal 7, tanggal 7mu, bukan tanggal 7 almanak, kita tidak ada urusan dengan tanggalan, tanggal 7mu pribadi. Setelah 7 hari bersih, baik. Kemudian tanggal 20 keluar darah lagi. Loh, kok keluar darah? Coba Anda hitung, tanggal 7 ke 20 berapa? 13. Sudah nyampe 15 atau belum? Maka tanggal 20 keluar darah, dijamin bukan darah haid, namanya darah istihadah. Tetap Anda sholat, tidak usah sholat, tidak usah berhenti. Kenapa? Belum didahului oleh suci 15 hari. Lah darah tanggal 20 terus keluar sampai 21, 22, 23, 24, 25, 26. Baik. Kalau memang darahmu terus keluar,
maka sempurnakan 13 hari tadi menjadi 15. Tanggal 20 13 ya, berarti tanggal 21 14, 22 15, 23 baru Anda haid. Karena apa? Haid harus didahului oleh suci berapa hari? 15 hari. Selagi belum didahului suci 15 hari, tidak akan pernah ada haid. Karena aqall tuhri disebutkan tadi, paling sedikit ya suci adalah 15 hari. Kalau belum 15 hari, sempurnakan sampai berapa? 15. Selesai gambarannya gitu. Rumusnya harus paham, hafal. Lebih susah Anda belajar matematik. Kalau pakai wanita nggak mau belajar haid secara benar, khawatir nih ibadahnya pada salah. Kita punya rumusan haid praktis. Makanya yang bikin malas belajar itu karena dia tuh berat, merasa susah. Kita mudahkan, rumus harus hafal. Kita tidak akan pindah ke permasalahan kecuali rumus hafal. Yang kelima rumusnya adalah darah haid tidak boleh didahului oleh kelahiran. Kalau didahului kelahiran namanya darah apa? Enggak ada darah haid situ. Kalau didahului oleh kelahiran namanya darah nifas, bukan darah haid lagi. Rumus, contoh ada seorang gadis datang kepada Anda, Ustazah, saya keluar darah, ini darah haid atau bukan? Anda harus tanya 5 hal nih. Kalau bisa menjawab oke, haid. Dia menjawab, ditanya oleh Anda sebagai ustazah bertanya, Neng berapa umurmu Neng? Umurku 20 tahun. Masuk? Masuk. Berapa hari Neng keluar darah? 6 hari. 6 hari itu lebih dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. 2 langsung masuk. Baik. Nggak cukup Anda mengatakan haid, belum lagi, tanya lagi yang keempat. Terakhir darah haid berhenti kapan Neng? Terakhir darah haid saya berhenti 10 hari yang lalu. Artinya sucinya baru 10 hari. Haid atau bukan ini? Bukan, karena belum suci berapa? Oh, enggak haid Neng, kamu Neng. Anda harus begitu rumusnya. Mudah, makanya rumus itu harus hafal. Yang nggak hafal rumus dijamin nggak ngerti deh. Haidnya ngarang tuh semuanya. Ayo, semuanya akan ngarang haidnya. Rumus gampang, Garuda Pancasila aja hafal, rumus 5 nggak hafal. Kita tanya lagi, ada seorang rumah, Neng, Ustazah, saya keluar darah nih haid atau bukan? Karena Anda kemarin Ustadz ada ketemu santri ternyata sucinya kurang daripada 15 hari, maka saya tanya, pertanyaannya jadi alukan, Neng, kapan terakhir Anda haid? Sudah ada 20 hari saya suci. Masuk? Masuk. Berapa hari kamu keluar darah sekarang? 10 hari. Masuk 10 hari? Masuk? Masuk berapa rumus? 2. Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Sudah benar yang pertama. Sucinya sudah benar, lebih dari 15 hari. Haidnya tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Kemudian umur berapa Neng? 30 tahun. Masuk? Masuk. Haid atau bukan? Haid atau bukan? Belum. Satu lagi pertanyaannya, Neng baru melahirkan ya? Iya. Haid atau bukan? Bukan, nifas. Tanya lagi, ada lagi seorang perempuan datang, Bu, saya keluar darah ini. Kamu belum melahirkan? Belum melahirkan gimana? Saya belum nikah. Masuk enggak? Masuk ya, satu ya. Belum nikah, saya sudah melahirkan. Berarti belum, tidak karena melahirkan. Berapa hari? 6 hari. Masuk? 2 rumus. Tidak ya. Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Terakhir suci kapan? Oh, lama suci. Lebih dari lama. Bahkan belum pernah keluar darah. Berarti kan suci kan? Masuk? Masuk. Sudah haid atau bukan? Belum tentu. Tanya, oh berumur berapa Neng? Saya umur 8 tahun. Sponsor ya. Haid atau bukan? Bukan. Faham? Itu rumus. Kalau tidak hafal rumus, bohong, nggak hafal ngerti. Jelas rumus? Sudah waktunya.
Dari 5 ini nanti akan keluar hukum yang berbeda. Kurang dari 24 jam istihadah, belum suci 15 hari istihadah, umurnya kurang dari 9 tahun darah penyakit, anggap saja istihadah, didahului kelahiran nifas, darah lebih dari 15 hari istihadah juga, sama istihadah. Cuman saya tambahkan biar salah, yang paling sulit adalah yang lebih dari 15 hari. Nah, kalau ada seorang keluar darah haid lebih dari 15 hari, maka bukan 15 harinya haid, selebihnya adalah istihadah, bukan itu. Kalau memang menghukuminya begitu, maka dia nol, nggak lulus ujiannya. Nah, yang keluar darah lebih dari 15 hari ini masuk pembahasan khusus yang para ulama membahas dengan detail, panjang lebar, sampai dengan model orang keluar darah, namanya istihadah. Istihadah yang disebut itu. Maka di sini kami bedakan. Istihadah ada 2. Ini istilah dari kami. Tapi tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan ulama. Kami membuat istilah namanya, pertama istihadah sughra, yang kedua istihadah kubra. Istihadah ringan sama istihadah berat. Istihadah ringan tuh nggak pakai rumus, gampang ngafalnya. Contoh, perempuan keluar darah sebelum 9 tahun, ringan, kan gampang. Yang kedua apa? Darah keluar kurang dari 24 jam, ringan, nggak pakai mikir. Yang ketiga adalah darah keluar belum suci 15 hari, gampang. Pokoknya suci yang belum 15 hari langsung. Nah, darah istihadah berat ini, darah keluar lebih dari 15 hari berat. Kenapa kita sebut berat? Karena untuk mengetahui hukumnya pakai rumus baru lagi, bukan rumus yang selama ini didengar. 15 hari haid, selebihnya adalah istihadah, itu salah. Makanya sekarang saya ulang-ulang karena banyak santri ngantuk, dan mungkin di benaknya ngadarin begitu. Iya kan? Iya, ngaku aja deh karena mau ngaji, saya benar. Nah, pembahasan istihadah ini bab ini, cuman di situ tidak dijelaskan tentang penekanan rumus ini. Coba Anda baca di Kitab Baijuri, ada masalah istihadahnya orang mu'tadah mutamayyizah. Itu siapa sih mereka itu? Mereka adalah orang yang keluar darah lebih dari 15 hari. Pembahasan itu pembahasan orang yang keluar darah lebih dari 15 hari. Maka itu kita sebut dengan istihadah kubra. Itu istilah yang kita buat, kami yang buat. Cuman itu untuk mempermudah, kita bukan mengada-ngada, untuk membedakan antara istihadah gampang sama istihadah. Istihadah berat itu syaratnya 2. Ini istihadah berat, syaratnya 2. Yang pertama, darah lebih dari 15 hari. Yang kedua, antara 15 dengan 16 bersambung darahnya. Kalau seorang wanita tanggal 15 masih keluar darah sampai 16 keluar darah, maka dia telah terkena istihadah berat. Mana darah haidnya? Mana darah istihadah, darah kotornya? Pakai rumus, bukan 15 hari haid lalu selebihnya adalah istihadah, bukan begitu. Rumusnya ada 2 cara. Yang pertama, cara yang berat yang selama ini dihadirkan para ulama dalam kitab haidnya itu, yang menjadi 7 itu, dan itu pun perlu kita pelajari. Makanya kita ada fikih praktis, itu kita pelajari di akhir. Karena apa? Selama ini yang diajarkan di pesantren ya memang itu, dan benar itu. Cuman ustadznya pun juga pusing suruh ngurusi darah, karena itu pelik dengan 7 model ini. Apalagi kalau sudah perempuan nggak inget bilangannya, nggak bisa bedakan. Jadi harus bedakan antara darah merah, hitam, pekat dan sebagainya. Setiap hari colak-colak darah, stres nanti. Tapi itu ulama menyebutkan seperti itu, dan hebat ulama dengan itu semuanya, kecerdasan beliau. Ulama tidak haid, yang haid ibu-ibu. Ulama tidak haid, yang haid ibu-ibu. Makanya kitab Fathul Mu'in itu kitab yang luar biasa. Itu bab haid hanya beberapa baris. Kalau tidak salah ada yang bertanya begini, kenapa kok Syekh Malebari itu kok tidak menulis haid panjang-panjang? Katanya begini dijawab, ya pertama kami laki-laki tidak haid, kedua perempuan waktu itu jarang hadir ngaji, nggak bertanya, ya sudah, nggak, ya apa ditulis. Makanya pendek sekali. Nah, baik, kita punya rumus, kita punya cara memahami kena istihadah berat tadi. Yang pertama adalah cara yang berat, kita harus tahu nanti. Tapi
Yang kedua adalah cara mudah, yang itu yang kami hadirkan. Jadi kita punya metode cara memahami untuk mengetahui darah mana yang disebut darah haid di saat terkena istihadah berat. Kalau sudah pakai cara yang mudah ini, kita lupakan yang namanya darah pekat hitam. Jadi harus memahami sifat darah, memahami warna darah. Sifat darah adalah kental, ada macam-macam. Nanti warna darah hitam pekat, hitam kemerah-merahan, merah, kuning, kudrah, keruh, bahkan sampai ada yang mengatakan sampai warna hijau, darah hijau. Baik, itu nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk rumus jika seorang wanita terkena istihadah berat, yaitu darahnya melebihi 15 hari, bagaimana cara untuk mengetahui mana darah haidnya dan mana darah istihadahnya. Yang jelas bukan 15 harinya haid lalu selebihnya istihadah, bukan seperti itu. Saya catatkan di sini biar ditunggu jawabannya pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.